Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 izin menampilkan roleplay upaya preventif dan promotif human papilloma. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Amalia Rina Sari Agustin, NPM 2422011090. Sonia Suparno dengan NPM 2422011088. Saya Miss Vilani Asyatunakia dan CM 2422011094. Saya Octavia Pinasti Wijayanti dengan NPM 2422011085. Saya Suci Nur Padilla, NPM 2422011089. Saya Pengenavira, NPM 24220105. Saya Zahra Ula Palbi, NPM 2422011093. Saya Delia Yuanzani dengan nomor NPM 2422011092. Saya Sukarno Jova, NPM 2422011087. Saya Tiara Putri Kadiansyah dengan NPM 2422011086. Saya Winura Fazara Madani dengan NPM 2422011091. Selamat menyaksikan. Awalnya, saya pikir ini hanya kecapean biasa, menstruasi yang tidak teratur, kadang ada flek di luar jadwal. Saya anggap itu hal wajar karena faktor usia. Saya terlalu sibuk mengurus rumah dan anak-anak, sampai lupa mengurus diri sendiri. Sampai akhirnya, rasa nyeri itu datang, saya memberanikan diri ke dokter. Dunia rasanya runtuh, karena serviks lebih menyakitkan lagi saat mendengar bisik-bisik di luar sana, seolah penyakit ini adalah hukuman karena kesalahan yang tidak saya lakukan. Andai saja dulu saya tahu ada vaksin. Andai saja saya tidak takut untuk melakukan pemeriksaan lebih awal, mungkin ceritanya akan beda. Sekarang, tugas saya adalah memastikan anak-anak perempuan di desa ini tidak mengalami hal yang sama dengan saya. Biarlah saya yang terakhir, jangan ada ina-ina yang lain. Bu, dengar-dengar Ibu Ina terkena penyakit kanker ya? Kok bisa? Kanker apa itu, Bu? Kanker serviks, Bu. Itu pasti karena suaminya sering jajan di luar. Masa sih Bu Asih? Jangan menyebarkan berita yang belum pasti kebenarannya. Iya loh, saya pernah mendengar kalau salah satu penyebab kanker serviks itu sering berganti pasangan. Mungkin saja Ibu ini tertular penyakit suaminya. Wah. Permisi Ibu, mohon maaf ya mengganggu waktunya. Iya Bu. Ibu Kader. Iya Bu, tidak apa-apa. Silahkan duduk Bu. Saya tadi mendengar ibu-ibu ini sedang membicarakan Ibu Ina ya. Maaf Bu Kader, bukan maksud kami untuk membicarakan penyakitnya Bu Ina, Bu. Aduh, ibu-ibu ini jangan sembarangan menyebar berita yang belum pasti tahu kebenarannya. Maaf Bu Kader, saya sudah menyebarkan berita ini. Jangan diulangi lagi ya ibu-ibu, pastikan dulu kebenarannya benar atau tidak. Baik Ibu. Ngomong-ngomong, ada keperluan apa Bu Kader? Oh iya, besok pagi di Balai Desa akan ada penyuluhan dan pemberian vaksin HPV. Ibu-ibu sekalian bisa mengajak anaknya ya untuk mengikuti vaksin. Baik Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada para hadirin yang telah meluangkan waktunya untuk datang ke acara pagi hari ini. Langsung saja kita hadirkan dokter dan juga mbak-mbak perawat yang akan mengisi acara hari ini. Selamat pagi Ibu-Ibu. Pagi. Perkenalkan, saya Dr. Delia. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang human papilloma sekaligus pemberian vaksin HPV. Sebelumnya, apakah ada yang sudah tahu tentang human papilloma itu apa? Ya Dok, human papilloma itu salah satu jenis virus kan Dok? Iya Mbak, betul sekali. Jadi HPV itu atau
human papillomavirus adalah virus yang menjadi penyebab utama penyakit kulit dan kelamin seperti kanker serviks, kutil lamin, dan lain-lain. Virus ini sering sekali tidak menimbulkan gejala di awal. Dok, mau bertanya, apakah HPV itu bisa ditularkan lewat pasangan yang sering berganti pasangan ya, Dok? Bisa Ibu, penularan HPV terjadi terutama melalui kontak seksual, terutama pada individu dengan perilaku seksual beresiko seperti berhubungan pada usia muda dan sering berganti-ganti pasangan. Meskipun pergantian pasangan meningkatkan resiko, kita tidak boleh langsung menghakimi. HPV bisa menular hanya dari satu kontak saja. Bahkan virus ini bisa domain atau tidur bertahun-tahun, jadi seseorang yang setia pun bisa terkena jika pasangannya sudah membawa virus tersebut jauh sebelumnya tanpa gejala. Oh, jadi begitu ya, Dok? Bukan berarti Bu Ina atau suaminya nakal ya? Itulah kenapa edukasi ini penting. Selain perilaku seksual, daya tahan tubuh atau imunitas juga berpengaruh. Jika imun kita kuat, tubuh seringkali bisa membersihkan virus HPV sendiri dalam waktu 2 tahun. Namun, pada jenis HPV, resiko tinggi virus ini menetap dan menyebabkan perubahan sel menjadi kanker. Mbak mau tanya, jika sudah terkena virus HPV, maka tindakan apa yang kita lakukan? Ibu bisa pergi ke rumah sakit dan melakukan tes screening deteksi dini meliputi tes DNA HPV, tes IVA, dan Pap smear. Jika ada hasilnya positif, kami akan melakukan tindakan pengobatan untuk mencegah lesi tersebut berkembang menjadi kanker serviks invasif. Lalu untuk pencegahan dari virus HPV itu bagaimana ya? Kita ada program vaksinasi gratis untuk warga, yaitu vaksin HPV. Dengan adanya vaksin, kita bisa terhindar dari infeksi HPV di kemudian hari. Lalu, Dok, kalau sudah vaksin 100%, apakah bebas dari virus HPV? Yang bagus Ibu. Ya, jadi vaksin HPV melindungi dari tipe virus yang paling sering menyebabkan kanker tipe 16 dan 18. Tapi karena ada tipe lain, jadi ibu-ibu yang sudah menikah tetap wajib melakukan screening rutin seperti Pap smear atau tes DNA HPV tadi. Jadi vaksin itu berperan sebagai tameng depan, sedangkan screening itu sebagai jaring pengamannya. Apakah anak SMP seperti saya aman bila mendapatkan vaksin HPV, Dok? Itu vaksin paling efektif diberikan di usia 9-13 tahun sebelum mereka aktif secara seksual. Untuk anak usia di bawah 15 tahun, cukup 2 dosis dengan interval 6-12 bulan. Jadi sangat aman dan sangat mampu mencegah hingga 70-90% kasus kanker serviks. Untuk kami yang sudah tua bagaimana? Selain vaksin untuk anak muda, untuk ibu-ibu yang sudah menikah, kita ada program deteksi dini dengan tes screening 5 bulan sekali, yaitu IVA tes dan Pap smear. Jangan takut diperiksa, lebih baik sekarang daripada menyesal di kemudian hari. Apakah ada pencegahan tes screening lain yang lebih efektif, Dok? Baru-baru ini, pencegahan kanker serviks telah bergeser ke arah pendekatan pencegahan sekunder alternatif menggunakan tes DNA HPV. Jika dibandingkan dengan Pap smear, tes HPV setiap 5 tahun sekali lebih efektif dalam mendeteksi kanker serviks untuk wanita resiko rata-rata usia 30-60 tahun. Baik, untuk para hadirin semuanya, apakah sudah siap untuk vaksin HPV hari ini? Setelah ini kita akan ada agenda istirahat terlebih dahulu 30 menit, lalu kita akan lanjutkan untuk tindakan vaksinasi ya Ibu. Atas nama Bella, bisa maju ya Mbak? Iya. Ma, aku takut disuntik. Nggak sakit kok Bel, cuma kayak digigit semut. Iya deh, tenang aja. Ini juga demi kebaikan kita. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya juga ya Sus, daripada nanti sakitnya lebih parah, mending nahan sakit untuk disuntik. Betul sekali Adek, apakah Adek merasa demam akhir-akhir ini? Tidak ada Sus, saya sehat. Ya dek. Ya Sus.
pertama, nanti 6-12 bulan kembali lagi ya. Baik, Sus. Baik Sus, terima kasih ya. Ma, nanti kalau sudah 6 bulan ingatkan Bella untuk vaksin dosis kedua ya. Bella mau sehat sampai besar, Ma. Sayang, Mama juga besok mau daftar IVA tes di Puskesmas. Biasa Ibu, keputusan yang sangat tepat. Melakukan IVA tes adalah bentuk kasih sayang Ibu kepada diri sendiri dan keluarga. Kalau Ibu sehat, seisi rumah pun tenang. Besok langsung datang pagi ya Bu. Prosedurnya cepat dan tidak sakit kok. Baik, Sus, terima kasih. Iya, sama-sama. Baik, terima kasih untuk para hadirin sudah mengurangi resiko penularan HPV atau human papillomavirus dengan melakukan vaksin HPV. Untuk dosis selanjutnya yaitu 6 bulan mendatang, saya harap para hadirin bisa menyempatkan waktunya kembali untuk vaksin dosis yang kedua. Baik Ibu, ini ada poster tentang human papillomavirus. Nanti bisa ditempelkan di tempat-tempat tertentu ya, supaya warga yang tidak hadir bisa mendapatkan ilmu tambahan dan informasi tentang virus HPV. Baik, terima kasih ya Sus dan juga Ibu Dokter. Sebelum saya tutup acara ini, apakah ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu dari Ibu Kader? Terima kasih untuk pihak tenaga kesehatan yang telah memberikan vaksin HPV untuk warga. Selanjutnya, saya harap untuk vaksin dosis kedua bisa menyempatkan waktunya kembali. Setelah pulang dari sini, tolong sempatkan ke tetangga yang tidak hadir ya. Jangan ada lagi bisik-bisik negatif kalau ada warga yang sakit. Penyakit ini bukan aib, tapi ujian kesehatan yang bisa kita cegah bersama. Iya Ibu Kader, tadi saya sempat takut, tapi setelah dengar penjelasan dokter, saya jadi paham kalau menjaga kesehatan reproduksi itu sebagai tanggung jawab kita sendiri. Terima kasih dokter, suster, dan ibu-ibu semua. Saya Ina. Saya berdirinya di sini bukan untuk minta dikasihani, tapi untuk meminta ibu-ibu semua, tolong jangan abaikan kesehatan. Jangan takut diperiksa dan jangan ragu untuk vaksin HPV untuk anak-anak kita. Maafkan saya Bu Ina, saya benar-benar salah paham. Iya, tidak apa-apa Ibu Asi, jadikan pelajaran aja ya, supaya tidak menyebarkan berita yang belum pasti kebenarannya. Baik, dengan berakhirnya acara penyuluhan dan vaksinasi pagi ini, acaranya akan kami tutup. Terima kasih kepada pihak yang sudah terlibat dalam acara ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video roleplay dari kami. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.